Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Biokim L akan mempresentasikan mengenai blood glucose control. Untuk anggota kelompoknya ada Syafaulia Komara Putri dengan NIM 21613285, Alia Fahira dengan NIM 22613115, Rahma Putri Zahirani 22613188, Aisyah Sofia Salsabiala 22613196, dan Lia Julianti Kamil 22613214. Kasus kontrol glukosa darah. Salah satu kendala umum dalam pengobatan penderita diabetes adalah hipoglikemia. Hipoglikemia pada diabetes adalah tidak terduga dan mengancam jiwa. Ini adalah konsekuensi dari pengobatan atau bagian dari riwayat alami diabetes. Oleh karena itu, banyak manuver diet dan terapeutik telah dimulai untuk mengatasi kendala tersebut. Laki-laki berusia 28 tahun yang diketahui menderita diabetes datang ke klinik untuk tindak lanjut berkala rutin. Sebelumnya, pasien dirawat di rumah sakit sejak lahir. Dia mengeluh sering mengalami serangan hipoglikemia. Serangan parah tersebut dapat terjadi 2 kali sebulan dan mengharuskan pasien dirujuk ke rumah sakit. Serangan mengakibatkan kelelahan, agitasi, dan ketidakmampuan untuk mengejar pekerjaan. Pasien memiliki 2 saudara kandung yang meninggal saat neonatus karena hipoglikemia berat seperti yang dinyatakan pasien. Selanjutnya ada riwayat keluarga yang kuat diabetes mellitus tipe 2. Dia tidak merokok atau mengkonsumsi alkohol. Dia bekerja sebagai pembersih di sekitar kesehatan setempat. Pasien berikut obat-obatannya ada Bixtart 40U dan 30U 2 kali sehari. Hasil tes serum pasien adalah glukosa puasa 10,7 milimol per liter, natrium 141 milimol per liter, kalium 3,97 milimol per liter, kreatinin 85 mikrogram mol per liter, keton urin negatif, dan hemoglobin A1C 6,9%. Nilai lipid serumnya berada dalam tingkat normal, tes fungsi tiroid normal, enzim hati normal. Pada pengobatan baru, pasien diberikan insulin Galgin 26-30 unit per hari sebagai basal perlakuan. Dosis bolus diberikan oleh insulin kerja pendek, aspartat dan dosisnya dititrasi melalui penghitungan karbohidrat dan di bawah panduan pemantauan gula darah yang cermat. Regimen baru telah mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan serangan hipoglikemik pasien dan dia merasa tidak terlalu lelah dan gelisah, suasana hati dan produktivitas pasien meningkat. Apakah pemantauan glukosa darah sendiri bermanfaat pada orang dengan T2DM? Eh, Jawabannya adalah ya, yaitu pemantauan glukosa darah sendiri, self-monitoring of blood glucose, itu bermanfaat bagi orang dengan diabetes tipe 2. Karena yang pertama, itu bisa mengukur respons terhadap makanan dan juga aktivitas. Pemantauan glukosa darah membantu penderita diabetes tipe 2 dalam memahami bagaimana pola makan dan aktivitas fisik mereka mempengaruhi kadar glukosa darah. Dengan memantau glukosa darah sebelum dan setelah makan, serta sebelum dan setelah berolahraga, seseorang dapat melihat dampak langsung dari kegiatan tersebut pada kadar glukosa darah. Hal ini memungkinkan penyesuaian yang lebih baik terkait pola makan, olahraga, dan juga penggunaan obat-obatan diabetes. Yang kedua, yaitu mengetahui pengaruh pengobatan. Pemantauan glukosa darah juga membantu penderita diabetes tipe 2 dalam memahami efektivitas pengobatan mereka. Dengan memantau glukosa darah secara rutin, seseorang dapat melihat apakah pengobatan yang sedang mereka jalani telah berhasil mengontrol kadar glukosa darah dengan baik. Jika kadar glukosa darah masih tinggi, meskipun sudah menggunakan obat, dokter dapat mengevaluasi dan juga mengubah rencana pengobatan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, untuk mencegah komplikasi jangka panjang. Pemantauan glukosa darah yang konsisten dapat membantu mencegah komplikasi jangka panjang yang terkait dengan diabetes, seperti kerusakan saraf, kerusakan ginjal, dan juga masalah kardiovaskular. Dengan menjaga kadar glukosa darah dalam rentang target yang diinginkan, seseorang dapat mengurangi resiko komplikasi tersebut. Yang keempat, yaitu memberikan pemahaman tentang pola glukosa darah. Melalui pemantauan glukosa darah secara teratur, seseorang dapat mengidentifikasi pola-pola dalam fluktuasi kadar glukosa darah mereka. Hal ini membantu individu dan tenaga medis memahami faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan glukosa darah, misalnya pola makan, aktivitas, stres, ataupun obat-obatan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pola-pola ini, seseorang dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengendalikan diabetes. Kesimpulannya,
SMBG itu membantu individu dengan diabetes tipe 2 dalam memahami respons tubuh terhadap makanan, aktivitas, dan pengobatan, serta mencegah komplikasi jangka panjang. Pemantauan glukosa darah yang konsisten penting untuk menjaga kontrol glukosa darah yang baik dan memungkinkan penyesuaian yang tepat terkait pengobatan dan gaya hidup. Namun, penting untuk berdiskusi dengan tenaga medis untuk menentukan frekuensi dan metode pemantauan glukosa darah yang sesuai dengan kebutuhan individu. Untuk referensinya sesuai yang di PPT. Selanjutnya yaitu bagaimana insulin mengontrol glukosa darah. Jelaskan mekanismenya. Insulin adalah hormon alami yang dikeluarkan oleh pankreas. Insulin dibutuhkan oleh sel tubuh untuk mengubah dan menggunakan glukosa darah. Dari glukosa, sel membuat energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Insulin mengontrol glukosa darah melalui sejumlah mekanisme yang kompleks. Berikut adalah penjelasan mekanisme secara lebih rinci. Yang pertama yaitu interaksi dengan reseptor insulin. Insulin berinteraksi dengan reseptor insulin yang terdapat pada permukaan sel. Reseptor insulin terdiri dari dua subunit yang berhubungan, yaitu subunit alfa dan beta. Ketika insulin terikat pada subunit alfa, terjadi perubahan konformasi pada reseptor yang mengaktifkan aktivitas enzim pada subunit beta. Yang kedua yaitu aktivitas jalur sinyal insulin. Aktivitas reseptor insulin memicu serangkaian jalur sinyal yang dimediasi oleh fosforilasi. Salah satu jalur sinyal utama yang teraktivasi adalah jalur insulin reseptor substrat atau insulin reseptor substrat IRS. Setelah fosforilasi IRS oleh enzim terkait, IRS berfungsi sebagai platform untuk mengaktifkan berbagai protein sinyal tambahan. Yang ketiga yaitu aktivasi protein kinase B. Salah satu protein sinyal yang diaktifkan melalui jalur IRS adalah protein kinase B. Terfosforilasi dan diaktifkan oleh enzim kinase P13 yang juga diaktifasi melalui jalur IRS. Kinase B memainkan peran penting dalam mengatur berbagai aspek metabolisme. Selanjutnya yang keempat yaitu translokasi glukosa transporter tipe 4. Aktivasi jalur sinyal insulin khususnya melalui AKT mempengaruhi translokasi protein transport glukosa gluta dari vesikel intraseluler ke membran sel. Gluta berada dalam vesikel intraseluler pada keadaan basal. Namun ketika insulin hadir, sinyal insulin mengaktifkan jalur yang memicu translokasi glukosa transporter tipe 4 yang ke membran sel. Hal ini meningkatkan jumlah protein glukosa transporter tipe 4 pada membran sel sehingga memungkinkan lebih banyak glukosa masuk ke dalam sel. Yang kelima yaitu aktivasi enzim glukokinase. Insulin juga berperan dalam mengatur aktivitas enzim glukokinase. Glukokinase adalah enzim yang bertanggung jawab untuk memfosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dalam hati dan sel beta pankreas. Aktivasi glukokinase oleh insulin mempengaruhi regulasi produksi dan penggunaan glukosa dalam tubuh. Yang keenam yaitu penghambatan gluconeogenesis. Insulin juga mempengaruhi glukosa darah dengan menghambat proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah jalur biosintesis glukosa baru dari bahan non-karbohidrat seperti asam amino dan lemak yang terjadi terutama di hati. Insulin menghambat aktivitas enzim-enzim kunci yang terlibat dalam gluconeogenesis sehingga mengurangi produksi glukosa oleh hati. Yang ketujuh yaitu regulasi lipolisis. Selain itu, insulin juga menghambat lipolisis, yaitu pemecahan lemak menjadi asam lemak bebas dalam jaringan adiposa. Insulin mengaktifkan enzim lipoprotein lipase yang bertanggung jawab untuk hidrolisis. Selanjutnya untuk kesimpulannya itu insulin adalah hormon alami yang dikeluarkan oleh pankreas. Insulin dibutuhkan oleh sel tubuh untuk mengubah dan menggunakan glukosa darah. Dari glukosa sel membuat energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Insulin mengontrol glukosa darah melalui sejumlah mekanisme yang kompleks. Berikut ini referensi yang digunakan. Kemudian yang ketiga, faktor resiko hiperglikemi pasien diabetes.
Faktor risiko hiperglikemi pada kasus pasien tersebut melibatkan beberapa faktor. Yang pertama, kekurangan insulin. Pasien menderita diabetes yang berarti tubuhnya tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin dengan baik. Insulin berperan dalam mengatur kadar glukosa dalam darah. Jika pasien tidak menerima insulin dengan cukup, atau jika dosisnya tidak sesuai, hal ini dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemi. Yang kedua, resistensi insulin. Pasien mungkin mengalami resistensi di mana tubuhnya tidak merespon dengan baik terhadap insulin yang diproduksi. Hal ini menyebabkan glukosa sulit masuk ke dalam sel sehingga meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Kemudian yang ketiga, riwayat keluarga diabetes mellitus type. Pasien memiliki riwayat keluarga yang kuat terkait DM tipe 2. Faktor genetik dapat berperan dalam meningkatkan risiko seseorang mengembangkan diabetes tipe 2. Kemudian yang keempat, serangan hipoglikemi sebelumnya. Pasien mengalami serangan hipoglikemi yang sering sebelumnya. Serangan hipoglikemi yang parah dapat menyebabkan gangguan pada fungsi pankreas dan mengganggu produksi insulin, yang pada gilirannya dapat menyebabkan hiperglikemi. Kemudian yang kelima, pengobatan yang tidak tepat. Sebelumnya, pasien menggunakan Mixtard 40U dan 30U 2 kali sehari. Mungkin ada masalah dengan regimen insulin yang digunakan sebelumnya, seperti dosis yang tidak tepat atau kurangnya kontrol glukosa yang baik. Pergantian ke insulin glargin dan pengaturan dosis bolus dengan insulin kerja pendek aspart yang lebih tepat dapat membantu mengendalikan hiperglikemi. Untuk referensinya seperti yang tertera. Selanjutnya, mekanisme terapi insulin yang menyebabkan hipoglikemi. Terapi 1 dengan Mixtard 30U sampai 40U. Hipoglikemi merupakan efek samping yang paling umum dari penggunaan insulin terkait mekanisme aksi dari obat Mixtard. Prinsip kerja obat Mixtard adalah memberikan kontrol gula darah yang lebih baik dengan menyediakan efek insulin yang cepat dan tahan lama. Efek ini memungkinkan penderita diabetes untuk mengontrol kadar glukosa darah mereka secara lebih efektif sepanjang hari. Pada kasus ini, penggunaan Mixtard 30U dan 40U 2 kali sehari dapat menyebabkan hipoglikemi karena Mixtard merupakan obat yang memiliki efek jangka panjang dalam menjaga kadar glukosa darah agar tetap normal sehingga terjadi penurunan kadar gula darah secara terus-menerus. Berikut adalah mekanisme terapi insulin dengan menggunakan Mixtard yang dapat menyebabkan hipoglikemi. Yang pertama adalah kontrol gula darah. Setelah disuntikan, insulin aspart dalam Mixtard bekerja dengan cepat untuk menurunkan kadar glukosa darah yang tinggi setelah makan. Insulin aspart membantu glukosa masuk ke dalam sel-sel tubuh dan digunakan sebagai sumber energi sehingga mengurangi kadar glukosa darah. Tetapi dalam jangka panjang membuat kadar glukosa menurun secara terus-menerus. Selanjutnya, pengendalian glukosa basal, insulin Protamina dan dalam Mixtard bekerja perlahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Insulin Protamina memberikan efek basal atau latar belakang yang konstan, membantu menjaga kadar glukosa darah tetap stabil dalam keadaan puasa atau tidak ada makanan yang dikonsumsi. Dalam kasus pasien dengan diabetes, penggunaan insulin membantu mengontrol kadar glukosa darah yang tinggi. Namun jika dosis insulin terlalu tinggi atau jika pola makan tidak sesuai dengan dosis insulin yang diberikan, maka kadar glukosa darah dapat turun di bawah ambang normal sehingga menyebabkan hipoglikemi. Seperti jenis insulin lainnya, aksi utama insulin glargin adalah mengatur metabolisme glukosa. Insulin glargin juga menurunkan konsentrasi gula darah dengan merangsang pengambilan glukosa terutama oleh otot dan lemak serta menghambat produksi glukosa hati. Pengendalian gula darah basal, glargin bekerja sebagai insulin basal yang bekerja perlahan dan konstan dalam jangka waktu yang lebih lama. Setelah disuntikan, glargin membentuk deposan mikrokristal di bawah kulit yang secara bertahap melepaskan insulin ke dalam aliran darah, bantu menjaga kadar glukosa darah tetap stabil dalam keadaan puasa atau saat tidak ada makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya, pengendalian gula darah prandial. Glargin umumnya tidak memberikan efek yang signifikan pada penurunan kadar glukosa darah setelah makan. Oleh karena itu, untuk mengendalikan gula darah setelah makan, bisa dipertimbangkan untuk menggunakan insulin bolus atau jenis insulin cepat yang diberikan sebelum atau sudah makan. Kesimpulannya, kontrol glukosa darah sangat penting dalam pengelolaan diabetes tipe 2.
Salah satu cara efektif yang dapat dilakukan adalah dengan pemantauan glukosa darah mandiri. Pemantauan ini membantu penderita memahami pengaruh makanan, aktivitas, dan pengobatan terhadap kadar gula darah, sehingga memungkinkan penyesuaian yang lebih tepat untuk mencegah komplikasi. Insulin berperan sentral dalam mengatur metabolisme glukosa melalui mekanisme kompleks, seperti meningkatkan penyerapan glukosa oleh sel, menghambat produksi glukosa di hati, dan mengurangi pemecahan lemak. Namun, terapi insulin juga beresiko menyebabkan hipoglikemi jika penggunaannya tidak disesuaikan dengan kebutuhan tubuh atau asupan makanan. Kesalahan dosis atau pilihan jenis insulin yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakseimbangan kadar glukosa darah, baik hiperglikemi maupun hipoglikemi. Oleh karena itu, pemilihan jenis insulin dan pemantauan rutin sangat penting dalam terapi untuk diabetes. Baik, segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.